Nah, sebelumnya di bagian pertama kita udah bahas nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang di bagian kedua ini kita akan membahas PTS kelas 7 ini dari nomor 6. Ini nomor 6 mengenai aritmatika. Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Jadi katanya Pak Fandi membeli tanah, kita tulis B ya, seharga 40 juta. Kemudian setelah 1 tahun Pak Fandi menjual tanah tersebut dengan keuntungan 16%. Nah, katanya dia jual keuntungan 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah Pak Fandi. Nah, katanya dia menjualnya dengan keuntungan 16%. Jadi kalau kita logikakan, maka untuk harga jualnya itu adalah HB-nya, kita bikin H di sini ya. Nah, HB-nya ini kemudian ditambah dengan keuntungannya. Nah, di sini kan keuntungannya masih dalam persen ya. Keuntungannya di sini masih dalam persen, oleh karena itu kita harus cari dulu 16% ini berapa rupiah. Caranya sangat mudah, kita tinggal kalikan aja 40 juta ini dengan 16% atau 16/100. Nah, ini bisa dicoret. Berarti kita kalikan dulu 4 kali 16. 4 kali 6 itu 24, 4 kali 1 4, tambah 2 jadinya 64. Nah, kita hitung 0 yang tersisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 0 yang tersisa. Jadinya 6.400.000. Nah, kemudian 6.400.000 ini kita jumlahkan dengan harga belinya tadi. Harga belinya tadi adalah 40 juta. Maka taksirannya untuk harga jualnya ini adalah 46.400.000. Ada di opsi yang C. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 7. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80 tahun, maka umur si anak adalah, nah, di sini kita ibaratkan dulu ya. Untuk ayah itu kita simbolkan dengan A. Kemudian untuk anak kita simbolkan dengan B. Nah, setelah kita simbolkan seperti ini, kita tinggal mengikuti soalnya. Katanya umur ayah adalah 3 kali umur anak. Berarti si ayah ini sama dengan 3 kali anak atau 3 kali dari B. Ini untuk yang persamaan satunya. Nah, kemudian jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80, ya udah kita ikutin aja perintah soalnya. Katanya jumlah ayah dan anak ya, berarti A tambah B adalah 80. Nah, ini persamaan duanya. Kemudian pertanyaannya adalah, maka umur anak adalah, ya udah berarti kita harus mencari nilai B. Nah, di sini kan udah diketahui nih, kalau A nilainya 3B. Terus yang di persamaan kedua ini A tambah B itu 80. Yang A ini kita tukar jadi yang ini, jadi yang 3B. Ini sebenarnya substitusi biasa, jadinya 3B ya, dalam kurung ditambah B sama dengan 80. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, kok bisa seperti ini? Ya, kita di sini memakai persamaan yang kedua ya, A tambah B. Cuman A-nya ini kita tukar jadi yang persamaan 1. Katanya di persamaan 1 nilai A ini adalah 3B. Nah, maka A yang di sini kita tukar jadi 3B. Berarti 3B tambah 3B adalah 4B sama dengan 80. Maka untuk nilai B adalah 80 dibagi 4. Ini tinggal dibagi biasa, 8 bagi 4 itu 2. Maka untuk nilai B adalah 20. Jadi umur si anak adalah 20 tahun, ada di opsi yang C. Nah, selanjutnya nomor 8, seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Kita tulis dulu ya, untuk modalnya katanya 1 juta. Untuk menjalankan usahanya dia mematok harga baksonya itu 9.000 per porsi. Jadi harga baksonya katanya 9.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sekitar 5%. Jadi katanya dia rugi kurang lebih 5%.
maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu. Nah, katanya dia rugi 5%. 5% ini dari mana? 5% ini ruginya dari modalnya dia. Berarti setelah dia jualan, dia bukannya balik modal malah rugi, ya. Kalau balik modal berarti dia dapat 1 juta. Nah, karena dia rugi berarti yang dia dapatkan itu tidak sampai 1 juta. Nah, sekarang pertanyaannya 5% itu berapa? Jadi kita tinggal kalikan aja 1 juta dikali dengan 5% atau 5/100. Kita coret. Ini 5 sisa 0,4. Nah, jadi 50.000. 50.000 ini adalah kerugiannya. Jadi uang yang dia dapat berapa? Berarti uang yang dia dapat itu adalah, kita kurangin dulu 1 juta atau modal dia tadi dikurangin dengan kerugian dia 50.000, maka uang yang dia dapat itu adalah 950.000. Sekali lagi aku tekankan, kalau dia balik modal harusnya dia dapat 1 juta, tapi karena di sini katanya dia rugi 5%, berarti yang dia dapatkan tidak sampai 1 juta, yaitu hanya 950.000. Nah, pertanyaannya, 950.000 ini hasil menjual berapa porsi bakso gitu. Dengan catatan 1 porsi bakso harganya 9.000. Cara carinya gimana, Kak? Cara carinya mudah aja. Kita tinggal bagi dengan harga per porsinya tadi, yaitu 9.000. Nah, kalau ini kita coret 3 nolnya, jadi tinggal 950. Kalau pakai pembagian pistol dibagi 9, berarti ini 1 kali 9, 50. Nah, 50 ini kita bisa letak 5 ya, 5 kali 9 45, ini sisa 5, kita letak koma, ini juga 5. Nah, ini masih terus berlanjut, berarti dia koma 55. Nah, jadi 950.000 ini dia dapatkan ketika dia berhasil menjual 105,5 porsi bakso dengan catatan 1 porsi harganya 9.000. Nah, kan nggak mungkin dong dia berkoma, jadi kita bulatkan aja. Kita bulatkan jadi 106. Jadi bakso yang terjual kalau kita taksir kira-kira itu 106 porsi. Ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 9. Suatu hari Tono memperkirakan persediaan pakan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Katanya untuk 60 ekor ayam itu habis dalam 12 hari. Nah, bila hari itu ia membeli 20 ekor ayam lagi, jadi dari 60 ini dia beli 20 lagi, berarti ayamnya jadi 80. Maka persediaan makanannya akan habis dalam, ya. Jadi dia tanya kalau 80 ekor makanan tadi habis dalam berapa hari. Nah, di sini kita perlu identifikasi lagi apakah ini senilai atau berbalik nilai. Sebenarnya di bagian sebelumnya udah dibahas juga, cuman nggak apa-apa kita bahas lagi supaya semakin ingat. Kalau untuk yang senilai, ketika salah satu variabelnya membesar, maka variabel lain ikut besar. Begitu juga ketika variabelnya mengecil, maka variabel lain ikut mengecil. Contohnya gimana, Kak? Contohnya misalnya pada liter bensin ya. Kalau misalnya 5 liter bensin itu bisa untuk 10 km ya, maka kalau misalnya bensin kita tambah jadi 10 liter, maka kira-kira jaraknya makin besar atau makin kecil? Tentu dengan semakin banyaknya bensin, jarak yang ditempuh itu bisa semakin jauh, bisa jadi dia menempuh 30 km. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya bensinnya kita kurangin jadi 4 liter, tentu jarak yang ditempuh itu semakin dekat. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Lalu yang berbalik nilai itu misalnya seperti pekerjaan. Nah, misalnya pertama ada 10 pekerja. 10 pekerja ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 20 hari. Nah, tapi karena sesuatu hal pekerjanya ini dikurangin, jadi tinggal 5 pekerja. Nah, kira-kira pekerjaannya makin cepat selesai atau makin lama selesai? Secara logika tentu lebih lama selesai, bisa-bisa jadi 40 hari karena pekerjanya tinggal 5 orang. Nah, ini yang disebut berbalik nilai. Ketika suatu variabel ini mengecil, variabel yang lainnya menjadi tambah besar.
Jadi kalau kita lihat di soal ini, di soal pakan ayam ini, awalnya 60 ekor ayam itu habis 12 hari, kemudian ayamnya ditambah, kira-kira habisnya lebih cepat atau lebih lama? Tentu secara logika habisnya lebih cepat, sudah pasti dia akan habis di bawah 12 hari. Nah, supaya lebih pasti kita kerjain aja ya. Karena ini berbalik nilai, kita tulis saja variabelnya. Yang pertama ada variabel ayam, kemudian ada variabel waktunya. Nah, ayamnya katanya ketika 60 ekor ayam itu akan habis dalam 12 hari. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai kita tidak letakkan sejajar, tapi kita letakkan bersilang. Nah, 60 habis 12 hari ya, ini dia bersilang. Sedangkan untuk 80 ekor ayam akan habis dalam X hari. Nah, ingat juga cara menyederhanakan. Bisa sejajar, bisa atas bawah, atau bisa kita sebut konsep tanda tambah. Nah, kalau kita lihat di sini, enaknya kita menyederhanakannya itu atas bawah dulu ini. 0 sama 0 kita hilangin, baru kita sejajar. 8 sama 12. Kalau sama-sama dibagi 4, 8 bagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Nah, ini atas bawah bisa juga dibagi lagi. Jadi sama-sama bagi 2, ini tersisa 3. Jadi kalau kita kalikan silang, 3 kali 3 itu 9. 1 ini udah habis di bawahnya, jadi tinggal 1 aja. 1 kali X itu X. Maka untuk 80 ekor ayam habisnya lebih cepat, yaitu jadinya 9 hari. Ada di opsi yang B. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 10. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 1.200.000. Kita tulis dulu. Untuk modalnya katanya 1.200.000. Dia mematok harga satenya itu 9.000 per porsi. Untuk harga satenya katanya 9.000 per porsi. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut minimal harus menjual berapa porsi. Nah, katanya dia mau untung ya. Jadi kita tidak usah ambil untung yang pertama, kita ambil dulu bagaimana caranya dia balik modal. Nah, kalau dia mau balik modal, tentu caranya tinggal membagikan modalnya ya dengan harga per porsinya 9.000. Jadi kalau ini kita bagi, ini 1.200.000 ya. Jawabannya adalah 133,33. Karena nggak mungkin berkoma, kita bulatkan jadinya 134. Nah, jadi untuk caranya dia balik modal atau caranya dia kembali mendapatkan uangnya 1.200.000 ini, dia harus menjual 134 porsi. Tentu kalau mau untung, ingat ya, kalau mau untung dia harus menjual lebih dari 134. Nah, kalau kita lihat di opsi soalnya, itu adalah opsi yang D. Dia menjual 140 porsi. Loh kak, kenapa yang enggak 143 kak? Nah, kalau kita baca di soalnya itu adalah minimal katanya. Minimal harusnya menjual. Nah, jadi kalau 143 sementara masih ada 140 itu namanya bukan minimal. Nah, untuk nomor 11 sampai nomor 15 silahkan lihat di bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.